Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Yana Rafiq pada pelajaran PAI. Hari ini kalian akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, mudah-mudahan kalian hari ini belajarnya senang dan perhatikan Yana baik-baik. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. 1. Abu Bakar Asyidin, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat inilah yang akan menggantikan Nabi sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Karakternya sangat luar biasa, nanti boleh kalian pelajari ya. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari 2 suku kata, 1 khulafa, 2 ar-rasyid. Khulafa itu artinya pengganti atau pemimpin, ar-rasyid itu artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau secara bahasa Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Yang pertama Khalifah Abu Bakar Asyidin. Nama lengkapnya itu adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau masuk Islam yang pertama dari kalangan sahabat Rasul, dari golongan laki-laki. Beliau termasuk sahabat Nabi yang paling dekat. Yang beliau sangat tidak menyukai orang yang menyembah berhala. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Kemudian beliau dikenang sebagai sahabat atau khalifah yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Prestasinya luar biasa. Beliau memerangi orang murtad, kemudian memberantas nabi palsu, kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian memperluas wilayah dakwah Islam. Beliau termasuk orang yang rendah hati, sederhana, penyabar, adil, dermawan, dan luar biasanya selalu membenarkan kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau termasuk keturunan dari bangsa Quraisy yang sangat terpandang saat itu. Ya. Kemudian beliau termasuk khalifah yang berani dan sangat dipandang oleh para kaum Quraisy dan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Asyidin wafat. Sebagai penerus Rasul, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan sangat luar biasa. Beliau memerintah selama 10 tahun. Prestasinya 1, beliau mendirikan departemen dalam pemerintahannya, artinya sudah mengelola pemerintahan Islam saat itu dengan baik. Kemudian tatanan pemerintahannya sudah mulai dibentuk. Kemudian dibentuknya kembali Baitul Mal untuk kesejahteraan umat, dan keteladanannya yang harus kita ikuti banyak sekali. Beliau berani, toleransi, adil, penyabar, kemudian kuat dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abi Manaf. Beliau juga termasuk ke dalam keturunan bangsa Quraisy. Beliau termasuk orang yang kaya raya, termasuk dalam saudagar dari bangsa Quraisy yang kaya raya. Utsman bin Affan memerintah yang setelah Umar bin Khattab wafat. Periode pertamanya beliau memajukan Islam, kemudian periode keduanya beliau menghentikan pemberontakan dari sekelompok orang kafir agar dakwah Islam bisa diperjuangkan saat ini. Prestasinya beliau memperluas dakwah Islam, kemudian yang paling luar biasanya beliau memperbanyak naskah Al-Quran yang dibukukan. Ya, sikapnya yang luar biasa, sikap dermawan, adil, sederhana, jujur, dan termasuk orang yang penting ketika itu dalam Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah. Yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau termasuk ke dalam sepupu Nabi. Ya. Beliau masuk Islam pada umur 10 tahun, coba kalian bayangkan. Kemudian saking luar biasanya beliau dinikahkan dengan anaknya Nabi Muhammad SAW, siapa? Yaitu Fatimah Az-Zahra. Ya. Jadi yang ingin Yanda sampaikan, Khulafaur Rasyidin itu adalah pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW. Ya, beliau menjadi pemimpin dunia yang sangat dikenal. Sifat-sifatnya luar biasa, amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Kita sebagai orang Islam wajib untuk belajar kepada mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam,
sifat-sifatnya luar biasa. Itu yang harus kita pelajari sebagai orang muslim. Nah, jadi yang ingin Yanda sampaikan, ya, teladanilah sifat-sifat sahabat Rasul. Kemudian sekian dari Yanda, terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat, dan sampai bertemu di minggu depan. Bye bye.